Ini kisah anak sopir angkot yang kemudian ke New York dan dia memilih untuk kembali ke Indonesia. Namanya Iwan Setiawan. Terima kasih, Wan. Terima sudah kasih datang. telah diundang. Jadi baru saja saya membaca satu buku berjudul Nine Summers, 10 Autumns. Dari kota apel ke The Big Apple. Jadi ini cerita tentang apa ini, Wan? Jadi Nine Summers, 10 Autumns itu berapa lama saya di New York City. Dan dari kota apel ke The Big Apple itu mengkisahkan perjalanan saya dari kota Batu, Malang ke New York City. Ini dibuat dalam bentuk novel. Sehingga tersamarkan bahwa ini ternyata kisah nyata ya, tentang Anda sendiri ya. Benar sekali. Nah, di sini disebutkan bahwa tokohnya adalah anak sopir angkot. Itu berarti benar? Benar sekali, Bapak. Saya seorang sopir angkot dan dia di jalanan sekitar 36 tahun. Jadi sopir angkot? Jadi sopir angkot. Jadi itu kondisi keluarga Anda? Kondisi keluarga saya. Ya, menarik. Bagaimana sampai kemudian Iwan, anak sopir angkot dari Batu itu bisa sampai ke New York? Sebelum sampai ke sana, ikuti dulu kisahnya berikut ini. From Apple to the Big Apple. Sebuah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan pria kelahiran 2 Desember 1974 di desa Ngaglik, Batu, Malang, Jawa Timur. Lahir di tengah keluarga miskin dan tinggal dalam rumah berukuran 6 kali 7 meter itu, Iwan Setiawan dan 4 saudari perempuannya tumbuh berkembang bersama dengan sentuhan hangat sang ibu. Sementara ayahnya hanya sebagai supir angkot yang pendapatannya dijadikan sebagai sumber penghidupan utama keluarga. Meski dalam kondisi demikian, Iwan yang awalnya anak pendiam ini mampu masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur penelusuran minat dan bakat PMDK. Tidak butuh waktu lama. Kurang dari 4 tahun, pria yang memiliki hobi fotografi ini mampu menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA sebagai mahasiswa lulusan terbaik di tahun 1997. Berkat keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan keluarganya, ia mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat sebagai Data Processing Executive. Selama 10 tahun meniti karir di negeri Paman Sam, ia akhirnya bisa menduduki jabatan bergengsi, yaitu sebagai Director Internal Client Management Data Analysis and Consulting Nielsen Consumer Research, New York, Amerika Serikat. Meski dalam perjalanan karir yang demikian bagus, tapi Iwan memilih jalannya sendiri. Dari Batu, Malang, kuliah di Bogor, bekerja di Jakarta hingga ke Amerika, akhirnya Iwan memutuskan kembali ke tanah air, ke Batu, Malang, tempat ia lahir dan dibesarkan. Tinggalkan kota Big Apple dengan segala kemeriahannya dan memilih kembali ke kota apel, Malang. Kalau lihat gambar-gambar tadi, terkesan Anda hidup dalam kondisi yang menyenangkan di sana. Tapi boleh tahu, waktu kecil seberapa susahnya sih hidup Anda? Susah sekali. Jadi pada saat kecil di buku saya terangkan bahwa kita tidak pernah dibelikan mainan. Jadi tidak ada mainan apapun di rumah kami. Kemudian kami bertujuh harus berbagi 2 kamar di dalam rumah yang berukuran 6 kali 7 meter. Kalau di Batu harusnya positif, jadi anget ya. Jadi anget. Ya, tapi belajar buat saya yang susah dulu karena rumah kecil gitu ya. Oh, ribut sekali.
ribut sekali. Udah gitu ada juga kadang tetangga ikut nonton TV di rumah. Jadi waktu belajar tuh saya mau belajar konsentrasi juga susah sekali karena rumah selalu ribut. Tapi kita tidak berhenti. Berapa bersaudara? 5. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bagaimana ceritanya sampai Iwan bisa kuliah di IPB ya, ke Bogor? Iya, buat saya perjalanan ke Bogor tuh salah satu perjalanan paling melankoli dalam hidup saya. Kenapa? Jadi waktu kecil saya tuh selalu takut bagaimana kalau hidup saya harus seperti bapak saya. Saya takut kalau saya jadi sopir angkot juga. Banyak yang nggak bayar ya. Nggak, mereka ntar takut, loh ini sopirnya mana? Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Makanya saya berpikir apalagi yang bisa saya lakukan. Selain saya harus belajar, selain saya harus menjadi yang terbaik di kelas. Saya berani bangun jam 2. Dan waktu itu kan anak kecil suka ditakut-takutin hantu ya. Ada kuntilanak, ada pocong. Saya takut juga, tapi Kirain mau bilang saya tidak takut. Ternyata saya takut juga. Tapi ketakutan saya untuk melalui penderitaan itu mengalahkan ketakutan saya kepada hantu-hantu itu. Jadi jam 2 Saya pikir hantu-hantu yang takut lihat Anda. Akhirnya Anda bisa masuk ke IPB ya? Iya, ke PMDK IPB. tadi. Jadi waktu saya kuliah, loh, ini mau dibayar pakai apa? Bingung. Karena yang lain aja udah susah. Tapi ibu saya bilang, kamu harus pergi. Saya bilang, gimana harus pergi? Pakai apa? Ibu saya waktu itu berani memutuskan untuk menjual mobil angkotnya. Dan saya pun nekat. Melihat ibu saya udah jual angkot, bapak saya merelakan angkotnya. Jadi yang menentukan ibu ya. Kelihatannya bapaknya takut sama ibunya nih. Enggak juga. Iya. Jadi itu pertaruhan ya bagi Itu keluarga pertaruhan Anda sekali. untuk menyekolahkan Anda, dan Anda sebenarnya tidak menyia-nyiakan karena dari cerita tadi di video ternyata Anda mampu membuktikan Anda lulus terbaik ya. Iya. Di situ. Karena saya melihat perjuangan yang luar biasa dari bapak saya, habis itu keberanian ibu saya untuk menjual mobil angkot itu. Saya berkata dalam diri saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Iya, menarik. Karena kemudian Anda berhasil ke New York. Tapi bagaimana caranya Iwan sampai di New York? Ikuti terus kisahnya sesudah kita rehat. Itu pilihan hidup Anda ya. Walaupun pasti gaji Iya. Jadi ibu saya udah merosot tajam. tajam sekali. Oh, tajam sekali.